Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatur. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu memori. Memori adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen sangat penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori bersifat sementara, karena datanya akan tersimpan selama komputer masih menyala. Jadi ketika hendak mematikan komputer, alangkah baiknya jika kita menyimpan terlebih dahulu data tersebut di dalam disk, seperti hard disk ataupun floppy disk. Selanjutnya adalah fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai media penyimpanan data atau program yang bersifat sementara. Adapun fungsi utama dari memori internal ini adalah yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Lalu yang ketiga adalah menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya adalah karakteristik memori. Yang pertama itu adalah letak memori. Memori ini terletak pada 3 bagian. Yang pertama itu adalah memori lokal. Memori ini ada built-in berada di dalam CPU. Dan memori ini sangat penting untuk semua kegiatan CPU. Memori ini juga biasa disebut dengan register. Lalu yang kedua adalah memori internal. Memori internal ini dia ini bersifat internal terhadap sistem komputer dan diperlukan oleh CPU untuk proses eksekusi program, sehingga dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa modul perantara. Memori internal sering juga disebut sebagai memori primer ataupun memori utama. Dan memori internal ini biasanya menggunakan media RAM. Lalu yang terakhir itu adalah memori eksternal. Memori eksternal ini bersifat eksternal terhadap sistem komputer dan tentu saja berada di luar CPU. Diperlukan untuk menyimpan data atau instruksi secara permanen. Tidak diperlukan dalam proses eksekusi sehingga tidak dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Untuk akses memori eksternal ini, CPU harus melalui pengontrol atau modul I/O. Memori eksternal sering juga disebut sebagai memori sekunder. Memori ini terdiri atas perangkat storage peripheral seperti disk, pita magnetik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kapasitas memori. Untuk kapasitas memori lokal ataupun register itu dinyatakan dalam bit (BIT). Lalu untuk kapasitas memori internal itu biasa dinyatakan dalam bentuk byte (BYTE). Dan 1 byte itu sama dengan 8 bit. Ataupun bisa juga menggunakan word. Panjang word itu pada umumnya itu 8, 16, dan 32 bit. Lalu yang ketiga adalah kapasitas memori eksternal itu biasanya dinyatakan dalam byte juga. Selanjutnya adalah satuan transfer memori. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Bagi memori internal ataupun memori utama, satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau yang dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Bagi memori eksternal, data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word. Dalam hal ini biasa dikenal dengan blok. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi, kecuali Cray1 dan fax. Untuk Cray1 memiliki panjang word 64 bit dan memakai representasi integer 24 bit. Untuk fax memiliki panjang instruksi yang beragam dan biasanya ukuran wordnya adalah 32 bit. Lalu ada juga addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit ini adalah word. Hubungan antara panjang suatu alamat atau A dengan jumlah addressable unit atau N dengan rumus 2 pangkat A sama dengan N.
Selanjutnya adalah metode akses memori. Metode akses memori ini terdapat 4 metode. Yang pertama adalah sequential access. Ciri-cirinya yaitu memori diorganisasikan menjadi unit data yang disebut sebagai record. Selanjutnya ada akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linear yang spesifik atau jelas. Lalu untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Dan mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Lalu yang terakhir adalah sangat beragamnya waktu akses record. Dan contoh dari sequential access ini adalah akses pada pita magnetik. Lalu ada juga direct access. Ciri-ciri dari direct access adalah direct access ini juga menggunakan mekanisme baca atau tulis sama seperti metode sebelumnya, tetapi setiap record dan blok memiliki alamat yang unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Jadi yang kedua adalah pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum atau general vicinity untuk mencapai lokasi akhir. Contoh dari direct access ini adalah akses pada disk. Lalu metode yang ketiga adalah random access. Setiap lokasi, ini ciri-cirinya ini setiap lokasi bisa dipilih secara secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Ciri keduanya, waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contohnya itu adalah sistem memori utama. Lalu ada metode terakhir yaitu associative access. Cirinya itu setiap word dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Ciri kedua adalah setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya sendiri. Dan ciri ketiga adalah waktu pencarian tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contohnya itu adalah cache. Selanjutnya adalah kinerja memori. Berikut ini ada 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori. Yang pertama itu waktu akses atau access time. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Lalu ada waktu siklus atau cycle time. Waktu siklus itu adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transient hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara destruktif. Lalu yang terakhir, laju pemindahan atau transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang transfer dari unit memori pada memori internal ataupun RAM. Transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Lalu selanjutnya adalah jenis fisik memori. Adapun jenis fisik memori internal atau RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI, yaitu Very Large Scale Integration. Dan untuk karakteristik fisik memori internal itu atau RAM termasuk memori volatil yang artinya bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati. Jadi memori internal ini hanya digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Lalu karakteristik yang terakhir itu adalah organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat. Disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan disusun dari harga tiap bit memorinya. Dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Lalu ada cara kerja memori. Memori ini berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotongan kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya itu akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan ini
biasa disebut dengan byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Lalu ada contoh-contoh memori. Yang pertama inilah RAM. RAM ataupun Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, jika komputer mati maka data juga terhapus. Lalu ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak mungkin data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM ini hanya bisa diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Nah, ROM ini umumnya biasa kita sebut dengan BIOS atau Basic Input Output System. Selanjutnya adalah SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM ini merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Lalu yang selanjutnya ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM ini merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Dan DRAM ini lebih lambat daripada SRAM. Selanjutnya adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi daripada DRAM. Selanjutnya CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Selanjutnya adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu di RAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Selanjutnya adalah cache memori. Cache memori merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Cache memori menjembatani aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini jauh lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memori ini berguna agar pemroses mengacu pada cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.